Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga kali ini saya diberikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang SOP. Sebelum ke tugasnya, perkenalkan, nama saya Teddy Prasetyo, NIM 34021902285. Saya berasal dari kelas manajemen G. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan SOP? Minimal 3 pendapat ahli. Yang pertama ada dari Sailendra tahun 2015. Standar operasional prosedur atau SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan lancar. Yang kedua ada dari Mukjizat tahun 2008. Standar operasional prosedur atau SOP adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. 3. Cipto Atmoko tahun 2011. Standar operasional prosedur atau SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintahan maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, sistem kerja, dan unit kerja yang bersangkutan. Yang keempat ada dari Insani tahun 2010. SOP adalah dokumen yang berisikan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Sumber dari jurnal ID. Lanjut untuk soal yang kedua. Apa manfaat SOP? Manfaat SOP menurut Permenpan nomor Ver per 21 per M Stripan per 11 per tahun 2008. Poin yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Poin yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung terhadap intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Poin yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. 6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan terakhir, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Lalu ada manfaat lain dari SOP ini sendiri. Yang pertama, SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dalam menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Yang kedua, para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. Yang ketiga, SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Lanjut untuk nomor 3, yaitu fungsi SOP.
Fungsi SOP yang pertama memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Lalu ada tujuan SOP. Tujuan standar operasional prosedur SOP adalah sebagai berikut menurut Indah Puji tahun 2014. Yang pertama, untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. 2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan atau kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan. Dengan demikian, menghindari atau mengurangi konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. 6. Untuk menjelaskan alur, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas. 7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi sesuatu kesalahan atau dugaan praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. Lalu 8. Sebagai dokumen yang akan digunakan untuk pelatihan. Terakhir, sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Nah, masuk ke poin T, yaitu contoh SOP. Di sini saya membuat 5 contoh SOP. Yang pertama ada SOP kenaikan gaji berkala. Mungkin nanti akan lebih saya perjelas di file webnya. Lalu yang kedua dengan judul SOP kelengkapan data pegawai, masih sama di PT Ciamis Jaya. Yang ketiga dengan judul SOP pemutakhiran dan HRIS. Untuk HRIS sendiri ini merupakan sistem informasi manajemen atau SIM ya, yang berada di sebuah perusahaan. Yang keempat, SOP update data pegawai ke dalam aplikasi HRIS. Dan yang terakhir, SOP pembuatan ID card karyawan. Baik, dari kelima contoh SOP ini, saya sendiri mengambil SOP yang menurut saya baik, yaitu dengan judul SOP kenaikan gaji berkala atau yang disingkat KGB. Lanjut. Nah, ini merupakan SOP yang terbaik menurut saya. Langsung saja, di sini ada yang namanya kolom logo, lalu di bawahnya ada judul. Lalu ini merupakan standar operating procedure. Di bawahnya merupakan isi judulnya, yaitu SOP kenaikan gaji berkala. Lalu di sini ada merupakan item dokumen level. Di sini untuk nama PT-nya yaitu PT Ciamis Jaya, dikeluarkan SOP ini pada tanggal 21 Maret 2022. Untuk kode sendiri yaitu 01/KGB/2022. Langsung mengenai kegiatannya. Kegiatan yang pertama merupakan mendata pegawai yang akan diterbitkan KGB-nya untuk dikoreksi atasan. Di sini saya menggunakan
simbol flowchart start, dan simbol ini juga merupakan awalan atau start dan akhiran untuk atau stop. Nah, lalu turun sini dengan arti flowchart processing symbol. Lalu untuk di kegiatan yang kedua ada yang namanya mengetik konsep surat pembentukan KGB atau kenaikan gaji berkala. Jadi dari divisi turun ke sini. Nah, lalu dikoreksi oleh manajer dan turun lagi ke divisi. Bagaimana cara mengerti konsep surat pembentukan KGB-nya sendiri. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu mengoreksi dan memarap konsep surat pembentukan KGB oleh atasan. Nah, di sini semua atasan, ada manajer, lalu direktur utama dan direksi. Tapi di sini untuk pengoreksian dan memarap ditunjukkan kepada manajer, direktur, dan direktur utama. Nah, jadi setelah pengetikan konsep surat, lalu turun ke manajer untuk dikoreksi dan diparap, terus ke direktur untuk dikoreksi dan diparap, dan terakhir di direktur utama sama untuk dikoreksi dan diparap. Untuk kegiatan keempat yaitu menyerahkan konsep surat pemberitahuan ke KGB kepada pimpinan untuk ditandatangani. Barulah setelah dikoreksi dan diparap oleh ketiga jabatan ini, manajer, direktur, dan direktur utama, lalu turun ke direksi. Gunanya apa? Untuk menyerahkan konsep kepada direksi sendiri, lalu ditandatangani. Lalu setelah dari direksi turun lagi ke divisi, dimana divisi gunanya itu untuk menyerahkan surat pemberitahuan KGB yang baru kepada masing-masing pegawai yang bersangkutan dan pembuat daftar rekening pada manajer. Jadi setelah disetujui oleh direksi, lalu divisi pun menyerahkan kepada masing-masing pegawainya. Nah, lalu masih di divisi yaitu mengirimkan surat pemberitahuan KGB sesuai peruntukannya melalui manajer. Nah, di sini terlihat bahwa peran manajer sangat penting. Lalu untuk kegiatan yang ketujuh yaitu mengarsipkan surat pemberitahuan KGB ke dalam file kepegawaian dan file masing-masing pegawai yang bersangkutan. Setelah melalui manajer, lalu diarsipkanlah surat pemberitahuan KGB ini ke dalam file pegawai dan file masing-masing pegawai yang bersangkutannya. Setelah diarsipkan, lalu divisi ini melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi HRIS dan mencatat ke dalam buku kendali KGB. Untuk HRIS sendiri, HRIS merupakan Human Resource Information System. Nah, ini merupakan sistem informasi manajemen atau SIM yang sangat bagus, yang bisa digunakan sebagai perangkat lunak atau software untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan input, dengan pelacakan, rekapitulasi data serta informasi dalam bidang HR. Nah, ini sangat dipentingkan sekali, sangat bagus lah. Terutama kan kemarin di pertemuan kedua kita membahas tentang sistem informasi manajemen. Nah, di sini saya mengaitkan sistem informasi manajemennya yaitu HRIS. Nah, selesailah bab ini. Oh ya, untuk
dokumentasinya sendiri, dokumen yang pertama, terdaftarnya pegawai yang berhak mendapat KGB. Nah, divisi ini mencari data-datanya, lalu terdapatlah siapa saja yang berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala ini. Lalu yang kedua, terkonsepnya surat pemberitahuan KGB. Yang ketiga, terkoreksinya surat pemberitahuan KGB. Yang keempat, KGB ditandatangani. Nah, KGB sendiri ditandatangani oleh direksi. Lalu KGB telah diterima, dan diterimanya surat pemberitahuan KGB oleh manajer. Nah, untuk yang dokumen ketujuh yaitu KGB diarsipkan, dan terakhir update data. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.